Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Okay, hello everyone. Welcome to my class again. And before our start this lesson today, let's pray together. Start. Finish. Um, As always, before our start this class or this session, I will ask to you all about how are you today? I'm good, Miss. Thank you. How are you? Good. Okay, very good. And how about you, Aini? I'm good, Miss. How about you? I'm very good. It's a wonderful day for me, um, because yeah, finally we can meet again in this class. And before we know what the title or the lesson today, do you remember what the previous lesson, um, the several weeks ago on the previous meeting? Yes, Miss. The material is procedural text, Miss. Okay, thank you, Ani. Ternyata ingatanmu sungguh bagus ya. And okay, oh ya, oke sebelumnya siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Miss. Oh, oke, great. Semoga seterusnya selalu hadir semuanya ya. Em, oke, seperti yang bisa dilihat di slide yang sudah di-share, kita akan belajar. Our lesson today is this. Hortatory expositions. And the learning objectives. Here is the first one. Student can analyze social functions, text structure, and linguistic elements of some hortatory expositions, text orally and in writing, by giving and asking for relevant information views or opinions on topics that are hotly discussed in public, supporting argument as well as suggestions according to the context issues. And the second one is student can create hortatory exposition text by giving and asking for relevant informations. Jadi yang pertama di sini kalian sebagai student di apa ya bukan dituntut tapi diarahkan atau em, dibimbing untuk bisa menganalize social functions-nya atau dan teks strukturnya kayak gimana, terusan elemen linguistiknya seperti apa yang ada di hortatory exposition ini. Sesuai dengan informasi yang atau opini yang kita lihat yang sedang apa ya kalau bahasanya sekarang itu eh, sedang hotly itu viral ya. Jadi kita nanti discussnya biasanya oratory itu diambil dari berita-berita atau dari apa topik yang sedang viral gitu.
gitu. Dan yang kedua, student ini diminta untuk bisa meng-create oratory expositions, teksnya, teks oratory exposition dari informasi yang relate ya dengan topik yang sedang hangat diperbincangkan gitu. And kompetensi inti di sini siswa harus memahami dan menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah gitu. Dan sedangkan untuk kompetensi dasarnya di sini di mana siswa dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks oratory exposition, lisan dan tulisan dengan memberikan atau meminta informasi terkait pandangan atau pendapat mengenai topik yang hangat dibicarakan yang seperti tadi telah disampaikan ya. Nah, kita langsung saja. Ini I have one text example from hortatory exposition text and siapa kira-kira yang mau membaca paragraf 1 dan paragraf 2. Sebelum kita analisis ya, kita baca dulu bareng-bareng. Oke. Who can read this text? Start from paragraph 1 and paragraph 2. Oke, Ani silahkan. Okay, Miss. Vegetarians. There are many reasons why people become vegetarians, including personal health, the environment, and the economy. A vegetarian is a person who does not eat meat, poultry, and fish. Vegetarians mostly eat fruits, vegetables, legumes, grains, seeds, and nuts. Vegetarians also consume eggs and dairy products, but they avoid meat products such as beef, chicken, stocks, and gelatin. Okay, great job, Annie. And who next person can help me to read paragraph 3? May I? Okay, silakan Annie. According to research, vegetarians have a lower risk of heart disease, high cholesterol, diabetes, obesity, and high blood pressure. This might happen due to a healthy vegetarian diet, which has low fat but high fiber. However, a vegetarian diet can be high in fat if it include excessive amount of fatty snack, fried food, whole dairy product, and eggs. At the same time, a vegetarian diet can be simple and easy to prepare. Therefore, a vegetarian diet must be well planned to prevent and treat certain diseases. Okay, you did a great job. I thank you for I and Ani Ramawati yang sudah membaca. Nah, sekarang I give you all 5 minutes to analyze the text yang barusan kita baca ya, yang barusan dibaca sama Ani dan Ai. Yang selanjutnya, let's answer these questions. But before this, you can analyze the text dulu ya. Dianalisis dulu, nanti
kita jawab bareng-bareng. Dikasih waktu 5 menit ya. Yes, Miss. Atau belum 5 menit, kalau kiranya jawabannya udah dapat, ya udah tinggal di resend aja ya. Oke, number one. Siapa yang udah dapat jawabannya? May I, Miss? Oke, dibaca dulu soalnya langsung dikasih jawabannya. Yeah, Miss. Number one, what meal is not consumed by vegetarians? The answer is milk. Oke, great job. And pertanyaan, ya, give applause for you. Great. And number two. May I, Miss? Oke. Okay. Why does a vegetarian have a lower risk of many diseases? So they eat vegetable every time. Every time. Jadi itu ya. Jadi seorang vegetarian itu eat vegetarians every time. Why does vegetarian have a lower risk of many disease? Karena ya makanannya juga vegetarians gitu. Dan the last number. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. According to the text, which of the following statement is true? Jadi kira-kira statement yang atau kayak konklusi ya dari teks itu eh, apa? Siapa yang bisa give a conclusions from the text before, from the text vegetarians, yang statementnya tuh true gitu, atau konklusinya aja deh. Ayo, siapa yang bisa May I, memberikan? Miss? Oke, silakan. Wah, ini semangat banget ya. So Great job, Ai. yes, Miss. Yes. So according to the text, which of the following statement that is true is that being a vegetable is help us to keep strong. Our body is to keep strong. That's Nah, it, Miss. oke, thank you. Setelah kita baca tadi dan kita mengerjakan beberapa pertanyaan dari contoh teks hortatorit teks itu, eh, nah kira-kira menurut kalian apa sih hortatorit teks itu? Dari contoh aja yang barusan sebelum diberikan definisi definisi yang tepat itu apa? May I, Miss? Oke. So, hortatory text is text yang menjelaskan tentang fakta atau informasi yang sedang tren akhir-akhir ini ataupun fakta apapun yang ada di lapangan seperti itu. Oke. That's right. Anyone else? Ani, maybe you can give more apa namanya descriptions for hortatory text. Menurut kamu aja, menurut kamu kira-kira apa? Yes, Oke. Miss. Jawabannya sama kayak Ai tadi, Miss. Oke, jadi em, jika dari jawaban yang kalian berikan itu bahwa hortatory text itu teks yang memuat atau menjelaskan tentang sebuah topik yang sedang hangat diperbicarakan. Seperti itu ya. Nah, but kita buktikan apakah betul. And tara, please read the definitions about hortatory exposition. Annie, can you help me to read this definition maybe? Yes, Miss.
Okay. What is hortatory expression? A hortatory expression is a type of spoken or written text that is intended to explain the listener or readers that something sound or sound not happen or be done. Nah, jadi kesimpulannya yang kira-kira setelah membaca ini yang kalian dapatkan atau oh ternyata the exact definitions from the hortatory exposition itu ini ya types of spoken or written the text that is inside explanation listener or readers. Jadi lebih spesifiknya itu si hortatory ini apa? Kan kalau yang tadi kayak kita itu hanya tahu bahwa oratory itu menjelaskan tentang topik yang sedang hangat dibicarakan, tetapi eh, lebih spesifiknya atau lebih ke apa namanya akademisnya itu seperti apa? Kalau kalian lihat dari eh, penjelasan barusan yang dibaca. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi, em, si oratory exposition ini betul ya tadi something should or should not happen or be done. Jadi kayak kita itu mengajak ya, kayak bukan argumen. Jadi kalimat ajakan betul yang tadi dijelaskan. Kalimat ajakan mengajak atau menyarankan orang-orang untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, itu lebih spesifik dari hortatory exposition gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi si konsep dari hortatory ini. Jadi jika kita lihat nanti dari sosialnya atau generic structure-nya dan language features, kita akan lebih dapat memahami si hortatory text ini. Nah, dan ini. For social functions, ternyata si hortatory ini benar ya, kayak tadi yang dijelaskan oleh Anissa, bahwa si hortatory ini bertujuan untuk nge-invite atau nge-influence to reader to agree with the message conveyed. Jadi untuk mempengaruhi seseorang atau tadi mengajak ya seseorang untuk melakukan kayak tadi contohnya yang vegetarian itu berarti kita di situ sedang mengajak seseorang untuk mengkonsumsi atau mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi vegetarian begitu ya. Dan untuk generic structure-nya di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada tesis, ada argumen, dan ada recommendations. Oke. Nah, dan untuk language-nya di sini memakai simple present tense or temporal connectives kayak ada pasti ada kata firstly, secondly, thirdly dan sebagainya. Dan ada evaluate word importantly valuably karena tadi ya ini bersifatnya mempengaruhi. Nah, ini ada contoh teks hortatory. Can you read this definition or this example? May I, Miss? Okay. Thesis, eating fast food regularly isn't good for your health. However, eaten in moderation, fast food is just fine and should not be blamed for the nation's obesity problem. Nah, ini contoh dari tesis ya, tesis sebuah oratory text. And for argument.
Nah, ini kita bisa baca bareng-bareng ya. Kita bisa baca bareng-bareng di sini. Contohnya argumen dari tesis yang tadi dikembangkan menjadi sebuah argumen. Dari yang tadi satu paragraf bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 yang isinya bisa kita baca ya. Kita udah baca bareng-bareng. Dan yang terakhir tadi ada recommendations. Jadi selalu ya yang namanya literatur exposition itu karena tadi sifatnya mengajak harus ada recommendation. Jadi harus ada pendapat yang atau harus ada konklusi yang benar-benar kayak meyakinkan seorang pembaca untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, and this I have assignment, bukan assignment ya. I will give you an assignment for the next meeting. So for now, you can um, make group, make group dibagi berapa kelompok ya. Jadi dibagi menjadi 5 kelompok boleh dengan anggota 3 orang berarti ya, karena tadi ada yang bisa menentukan tesis, argumen, dan recommendations. Jadi 3 orang per grup. Dan kalian have to discuss and create the oratory text with the different topics from other groups. Jadi kalian nanti ditelaah dulu yang contoh yang barusan, yang udah dibaca, contoh tesis, argumen, recommendation itu kayak gimana. Nah, nanti kalian eh, ditugaskan untuk mencari sebuah topik yang pastinya harus different ya from other groups. Jadi nanti saya kasih list buat kalian mendata judul-judul apa saja biar tidak terjadi kesamaan dan nanti kalian buat oratory text-nya tadi meliputi tesis, argumen, dan recommendations dikumpulkan di pertemuan selanjutnya gitu. So far, any questions? No, Miss. Thank you. Okay. If there are no question, that's all from me. So pertemuan hari ini cukup ya karena slide-nya sudah habis, sudah sampai ke thank you. So it's mean our lesson sudah selesai ya. See you in the next meeting. Thanks for the best attention. Have a great day, everyone. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.